teman-teman, kembali lagi bersama saya Slamet Kopling di channel Slamet Kopling Official. Oke, pertama-tama terima kasih sudah mengeklik video ini. Di video kali ini saya akan bahas tentang apakah kopi teman-teman pernah dimasuki lalat. Lalu apakah kopi itu teman-teman buang atau malah lalat itu kalian masukin ke dalam kopi tersebut karena di dalam lalat itu terdapat penyakit dan obatnya. Lah, mana ada, lalat kan hewan yang menjisikkan. Saya dulu juga heran sebelumnya, juga pernah bertanya seperti itu ya. Karena saya dulu kan saya pernah di pesantren ya, pernah mondok itu dari SMP sampai SMK total 6 tahun ya. Kayak gini-gini tuh saya juga pernah mondok itu Mas ya. Dan saya tuh pernah dengar statement seperti itu. Nah, mendengar statement itu kan saya juga ya manut aja. Waktu itu kan saya juga belum tahu, ya ngikut aja gitu. Dan saya nggak tahu itu pengetahuan dari mana dan sumbernya dari mana, itu saya juga nggak tahu. Setelah itu kan lalu dengar-dengar juga kalau itu ada riwayatnya ya, ada ceritanya di dalam sebuah kitab kuning tuh, bahwa ada riwayat yang mengatakan bahwa kalau itu tadi, kalau kopi atau minuman yang kemasukan lalat itu nggak apa-apa. Karena tahu masih katanya itu riwayat, katanya ada riwayat yang mengatakan begitu ya, saya semakin ngikut aja sampai sekarang pun. Setelah ya sudah ya, maksudnya sudah dari pondok itu kalau saya minum kopi atau minuman apapun kalau kemasukan lalat itu saya masukin dan saya buang. Itu saya masih memegang erat itu sih. Setelah mondok pun itu saya begitu tuh ya, saya belum menelusuri kebenaran dari statement itu, saya atau riwayat tersebut saya belum mencari kebenarannya. Nah, makanya sekarang saya buat video ini saya akan bahas videonya. Ini adalah hasil penelusuran saya dan akan saya share kepada teman-teman agar teman-teman juga tahu dengan video yang bertajuk Lalat dan Secangkir Kopi. Oke teman-teman, kita ketahui bahwa lalat itu adalah hewan atau serangga yang kebiasaannya atau habitatnya itu lebih senang di tempat-tempat jorok seperti tempat sampah, tempat pembuangan tinja, tempat bangkai, dan lain-lain yang menjijikkan itu ya. Nah, maka dari itu lalat ini disebut sebagai hewan pembawa bakteri atau penyakit. Lalat sendiri memiliki nama ilmiah atau nama medis, yaitu namanya Musca domestica. Dan lalat ini menyebarkan penyakitnya itu ya ternyata melalui droplet. Droplet itu kalau kalian pernah perhatikan lalat itu ketika mencok atau ketika hinggap di makan itu yang gini-gini itu loh, sungutnya itu. Nah, lewat itu, lalu juga lewat feses atau muntahan dari alat tersebut dan juga organ tubuh lainnya. Nah, lalu pertanyaannya, apakah setiap makanan atau minuman yang telah dihinggapi lalat, apakah makanan itu selalu tercemar bakteri dan harus kita buang? Jawabannya enggak. Loh, kok bisa enggak? Nah, apalagi ya ini adalah masalah mindset. Bukan, ini bukan masalah mindset. Ya, benar. Lalat itu selalu di tempat-tempat yang jorok dan pastinya membawa penyakit. Tapi lalat ini juga membawa obatnya. Jika ada seekor lalat yang terjatuh pada minuman kalian, maka tenggelamkan. Kemudian angkatlah lalat itu dari minuman tersebut, karena pada satu sayapnya ada penyakit dan pada sayap lainnya terdapat obat. Hadis riwayat Al-Bukhari. Oke teman-teman, ternyata keheranan saya semakin kesini itu semakin terjawab ya. Ternyata itu ada hadisnya atau ada riwayatnya. Nah, kan hadis ada yang sahih dan ada yang enggak. Nah, iya, memang hadis itu ada yang sahih dan ada yang enggak. Ya kan, kalau ya ini masalah bukan pembicaraan yang berat-berat banget. Nah, kalau yang itu hadis yang awam sih, masih juga diketahui banyak orang, maksudnya banyak orang yang tahu. Ya memang hadis itu ada yang sahih dan ada yang enggak. Hadis ini memang juga ada yang meragukan. Tapi hadis ini termasuk sahih kok. Tapi juga ada yang meragukan karena keberadaan hadis ini dibawa oleh seorang Abu Hurairah.
Kalau kalian tahu tuh karena Abu Hurairah itu kan seorang pendeta ya. Kalau kalian pernah baca atau pernah tahu, itu Abu Hurairah itu orang yang pertama kali yang tahu kenabian Nabi Muhammad. Nah, hadis ini tuh sering diragukan atau dengan menggunakan dalih Abu Hurairah tersebut, ya karena Abu Hurairah tersebut seorang pendeta. Karena keraguan ini ya, bahkan ada ilmuwan sekaliber Maurice Burcaille. Ini adalah ilmuwan yang bukunya pernah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia dengan terhormat, itu mengatakan bahwa umat Islam itu menerima hadis ini karena kebodohan mereka, yaitu umat Islam tersebut itu dari tulisan buku Muhammad Ghetullah Gulen dalam bukunya yang berjudul Cahaya Muhammad SAW, Kebanggaan Umat Manusia, terbitan dari Republika. Nah, terutama yang menentang hadis ini adalah para kaum Mu'tazilah. Katanya hadis ini tidak relevan pada pengetahuan pada saat itu ya, pada saat zaman dulu itu. Kemudian muncul juga para orientalis dan para ilmuwan yang mengikuti jejak para kaum Mu'tazilah tersebut. Padahal para nabi dan para sahabat nabi dan para ulama dan umat muslim menerima kebenaran tentang hadis tersebut. Dan para ulama hadis kan juga ada itu ulama hadis. Nah, tidak ada yang menyangkal tentang kesohihan hadis tersebut, tentang lalat tersebut, hingga sampai sekarang itu sampai pada tangan kita para umat muslim. Dengan adanya hadis ini, apakah masih belum menjadi alasan yang kuat kalau lalat itu tidak berbahaya? Apakah ini masih ragu? Dan hal ini tentu menjadi pertanyaan besar bagi para ilmuwan, khususnya para praktisi kesehatan dan juga para masyarakat umum ya, tentang bagaimana menyikapi sebuah hadis yang secara sanad atau kesohihannya itu benar dan terpercaya. Dan akhirnya dilakukanlah ada beberapa penelitian, salah satunya itu dari jurnal yang ditulis oleh Rehab Muhammad Etta pada tahun 2014. Nah, di dalam jurnal tersebut mengatakan bahwa ternyata pada sayap kanan, ya ini bukan sepak bola ya, sayap kanan biasanya sayap kanan wing, bukan, maksudnya ini sayap kanan pada lalat itu ternyata memiliki antibiotik yang menghambat pertumbuhan bakteri maupun juga jamur. Dan sedangkan sayap kiri dari lalat tersebut mendemonstrasikan pertumbuhan bakteri dan jamur tersebut. Dan coba kalian itu perhatikan ketika lalat itu menempel di sebuah makanan, ternyata lalat itu nggak mau hanya menggunakan salah satu sayapnya. Ternyata lalat itu juga punya pikiran. Dia itu juga nggak mau kalau mendarat atau hinggap di tempat yang menjebaknya itu. Ternyata otak renik dari lalat itu ternyata sudah diprogram seperti itu. Dia bisa menghindari tempat-tempat yang berbahaya. Nah, sejalan dari penelitian sebelumnya itu juga ada penelitian lagi yang dilakukan oleh peneliti Ivana Claresta yang mengatakan bahwa ternyata sayap kanan atau wing right atau wing back, apapun itu, kalau sayap kanan lalat itu ternyata juga ternyata juga memiliki antimikrobial. Jalan dengan apa yang dikatakan peneliti sebelumnya itu yang namanya Rehab Muhammad Etta, Ivana Claresta itu juga menemukan yang sama, bahwa di sayap kanan pada lalat ini memiliki antimikrobial untuk bakteri E. coli atau Escherichia coli. Hasil penelitian pun menunjukkan adanya salah satu media yang ditumbuhi koloni bakteri patogen tipe E. coli yang merupakan penyebab berbagai macam penyakit. Oke teman-teman, sebenarnya itu fenomena seperti ini itu nggak cuma terjadi pada lalat, tapi juga ada di hewan-hewan lainnya. Contohnya itu ada kalajengking, lalu ada juga lebah. Nah, kalau kalajengking itu menyengat itu lewat tonggengnya, itu lewat entupnya kan menyengat, ternyata itu obatnya itu ternyata dengan cara menghaluskan kalajengking tersebut dideplok dan diusuk-usukan atau digosok-gosokkan ke tempat yang telah disengat kalajengking tersebut. Ternyata itu bisa meredakan rasa sakitnya. Dan selanjutnya kalau contoh lainnya ada lebah, itu selain membawa madu ya dia juga menyengat tapi juga memiliki madu. Tuh, saya ada lagi contoh satu lagi, kalau ini jarang sih
Masa orang kota itu mungkin jarang ketemu kejadian seperti ini, karena ini masih di suasana desa kayak rumah saya ini masih ada. Yaitu tumbuhan, ini tumbuhan lateng. Kalau kalian tahu lateng itu kan kalau kita pergi ke tempat yang rungkut atau banyak rumputnya, itu biasanya kalau kena daun lateng itu tersebut, kulit kita akan gatel. Nah, ternyata kalau kita cabut dan itu ada akarnya kan, akarnya itu kalau kita usuk-usukkan atau kita gosok-gosokkan ke tempat yang gatel karena daun tersebut, ternyata itu juga bisa reda dan atau sembuh gatalnya. Oke, sekian untuk video kali ini ya. Semoga video kali ini itu menambah wawasan ya. Ini kan sekedar hiburan aja ya. Ini kalau kalian cari bahasan yang lebih lengkap atau lebih verified atau lebih mendalam bahasanya, kalian bisa browsing di YouTube atau cari searching di YouTube yang lainnya itu tentang fenomena lalat dan kopi ini ya. Oke, sekian, terima kasih. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Atau share ke teman-teman kalian yang mungkin kalian mau berbagi ilmu, itu juga boleh, nggak apa-apa. Oke, thanks for watching this video and see you next time.